Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mana miknya, Mas? Lali. Faslun, ada suatu fasol wa yahrumu, dan hukumnya haram alal mar'ati, atas seorang perempuan, apa waslu sya'ri ra'siha, menyambung rambut kepalanya. Menyambung rambut kepala, ya. Yang haram tadi yang menyambung dengan apa? Bisyikri adamiyin, dengan rambutnya anak Adam atau manusia, mutlakon, dengan mutlak. Artinya tuh nggak ada alasan maksudnya. Kalau rambut manusia kok untuk nyambung, hukumnya haram. Maksudnya begitu. Sanggul kayak wig, kayak apa itu namanya kan? Sebangsa itu. Berarti kalau selain itu boleh, Pak, selain rambut manusia. Nanti ada keterangannya, sabar dulu ya. Sawaun adana, sama juga memberi izin siapa azauju, seorang laki-laki atau suaminya, awis sayyidi, ataupun tuannya, amla atau tidak, baik disuruh atau diizini suaminya. Bahkan kalau suaminya kok nyuruh tuh ikut andil dalam keharamannya. Wasawaun min sa'riha, sama juga dari rambutnya sendiri, au min sa'ri ghairiha, atau dari rambut selain dirinya. Baik itu rambutnya sendiri dulu panjang dipotong terus disambungkan lagi, ataupun rambutnya orang lain. Pokok asal rambut manusia hukumnya haram dengan mutlak. Jangan kok malah kita suruh ya, kita nanti ikut andil. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Itu harus ada izinnya dari suami apapun itu tentang istri ya. Makanya kita sebagai suami ini diusahakan yang kiranya itu bisa dimaklumi oleh syariat. Umpama dia nak yasinan kayak apa kayak, nah itu enggak payah izin-izin lagi, itu ikhlaskanlah gitu. Karena umpama kok dia yasinan, kok dia enggak izin suaminya, maka sebenarnya tuh hukumnya enggak boleh. Nah, maka sebelum itu harus ada akad, usahakan. Nah, asal kau nak yasinan, nak ikut pengajian, nah aku bolehin walaupun kamu nggak izin dengan saya. Tapi kalau selain itu nak kondangan apa ya izin, aku nak pengen milu, pengen makan juga lah umpama kan gitu. Nah, supaya nanti nggak ada dosa di istri kita. Terus usahakan setiap kita mau tidur ya, itu diusahakan kesalahan istri-istri kita itu sudah kita ridhoi, sudah kita relakan. Istri, jangan istri orang loh, istri kita sendiri loh maksudnya. Istri jangan. Istri boleh, cuman ya istri-istri kita gitu maksudnya ya. Belum ada contoh. Nah, dicontohi lah situ. Saya nak nyontohin masalahnya bubar nanti pengajian. Tuh kalian udah boleh ngaji sama bininya. Nah, itu. Nah, kalau saya aduh kalau yang nak itu, kalau saya cepat, kalau saya kan. Cuman itu tadi kakek Pak Lupi tidak boleh ngaji lagi sama bininya. Apalagi man kusut, nah sudah. Kakek kau Pak niru Pak Di pula katanya, nah sudah itu kan. Kacau ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya intinya usahakan sebelum kita tidur semua kesalahan istri kita, anak-anak kita itu kita maafkan, kita ridhoi. Jadi andai kan umpomo kita tidur tuh kok bablas, nah itu nanti istri kita itu masih mendapat ridho kita. Jadi kalau seorang laki-laki suami itu ridhonya tuh di atas kedua orang tua atau mertuanya. Kalau seorang istri itu ridhonya itu di tangan suaminya. Kalau anak di tangan kedua orang tuanya. Kalau sudah punya suami, kedua orang tuanya dan mertuanya. Nah, itu begitu rumusnya ya, urutannya begitu. Taatnya kepada Allah dulu dan Nabi. Terus kalau perempuan itu kepada suami dulu. Nah, itu begitu. Tapi kalau istri, kalau suami kepada Allah dan Rasul dulu, baru kepada kedua orang tua dan mertuanya dulu. Nah, itu seperti itu urutannya ya.
Makanya sebelum tidur itu usahakan kita ridhoi, kita ikhlaskan, kita maafkan, kita relakan istri kita andai kan ada kesalahan. Dan perkara besok pagi ngomel-ngomel lagi, ya, kita maafkan lagi, ya gitu caranya begitu. Wah abot ya Pak, ya namanya ngaji belajar ya abot. Tandes nian dia tuh ngato-ngato aku tuh, nah, ya memang begitu. Namanya perempuan. Ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi ulumi fitarin. Nah itu kan Qurannya ada ya Miriam nasnya ya. Dicoba dengan perempuan, anak, harta, kedudukan itu cobaan untuk kita. Ya, karena kita tidak tahu malah kita nikmati kan itu. Padahal cobaan untuk kita. Nah ini padanan daripada hukum ini seperti itu ya. Jadi nak makai bedak wae sebenarnya istri itu harus izin suami. Nah, apalagi kok hal-hal yang lain ya itu. Cuman kalau dia nak ngasih duit sama mamanya bapaknya ya dikasih izin dari awal-awal. Jangan nak ngasih duit mamanya wae kita harus izin kita kelamaan. Nanti mertua kita keburu mati umpama tidak punya beras. Kita pergilah kemana entah ya kan, ditelepon, Mas boleh dah mak bapak saya kasih duit umpama. Enggak, sinyalnya udah apa kan, nah, akhirnya malah mati beneran nanti kita yang dosa yang lanangnya. Karena begitu suatu akad itu qabil tu atau saya terima itu kewajiban tuh pindah Pak Lupi. Yang asalnya perempuan tadi berkewajiban dengan orang tuanya itu pindah seketika ke kita sebagai laki-laki yang saya terima tadi. Nah ya, jadi jangan sembrono kata-kata saya terima itu. Kewajiban itu berpindah. Mertua kita ya jadi orang tua kita. Makanya kalau dalam Qur'annya kemarin termasuklah muhrim kita yaitu mertua kita. Nah, mamanya istri kan begitu. Nah itu termasuk muhrim. Haram dinikah, anaknya dinikahi, mboknya nanti nikahi pula, geragas istilahnya. Dalam Quran tidak boleh haram ya. Makanya kita tersentuh mertua kita perempuan, wudhu kita tidak batal. Nah kan begitu kemarin. Nah atau anaknya istri kita kebetulan nikah kok sudah dapat bonus janda bawa anak satu perempuan umpama. Nah itu anaknya janda yang kita nikahin itu ya kita tersentuh ya tidak batal karena haram kita nikahi nah, gitu ya. Menyesal Pak, kalau nyesel ada janda anaknya kok cantik, sebelum berhubungan suami istri itu ketika nikah tuh ditalak dulu baru pindah nikahin anaknya gitu caranya. Kalau sudah berhubungan suami istri nggak boleh lagi nikahin anaknya kalau kita ngambil janda Pak Lupi. Nah itu seperti itu hukumnya kemarin ya. Itu di fikihnya begitu, di Qur'annya juga begitu. Walal mu'alif rahimahullah, jangan kok dirampet anaknya pergi dengan mertuanya pula. Walah haram itu ya, haram mutlak, tidak boleh ya. Walal mu'anggragas. Walal mu'alif rahimahullah itu haram kita nikahi, kita wudu tersentuh ya tidak batal. Termasuklah anaknya istri tadi, nah itu ya. Dan juga termasuklah menantu atau ipar ya. Ipar tuh haramnya Pak Mukhlis itu dia dimadu wae. Ipar terus bibinya istri itu haramnya dimadu, tersentuhnya tetap batal. Nah itu begitu ya. Haram gitu kok, batal kok gitu loh. Haram dimadu maksudnya kalau apa ipar itu gitu loh ya. Jangan salah paham. Wudhu dikiranya nanti wudhunya udah batal, dipegang-pegang terus udah batal kalau ipar. Nah, pakai sarung tangan lain lagi Pak ya. Nah, sudah pokoknya udah usah aneh-aneh lah, nanti bayar. Masih enak juga, nyari khelah juga gitu kan. Nyari apa namanya politik juga Pak Janis itu masih ya kan itu. Sudah pokoknya kita tuh jangan mengelah-ngelah hukumnya Allah. Nanti kita repot di akhirat. Mau kita keliru nak dimasukkan ke neraka, itu kita kan protes ya Allah ngapa dimasukkan neraka? Rupanya kita dimasukin drum dulu, dimasukin drum, terus baru dalam drum kita dalam drum itu dimasukin neraka. Ya Allah engkau kok masukin aku ke neraka? Enggak, aku masukin drum ya begitu Pak. Ya sama dengan itu tadi.
Nah, aku kan pakai sarung tangan, Pak. Buat demak kayak sama baik gitu ya. Enggak boleh, itu begitu ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi inti dari hukum ini itu haram seorang perempuan tuh menyambung rambutnya dengan rambut manusia, baik punya sendiri maupun punya orang lain, baik suaminya mengizinkan ataupun tidak, menyuruh ataupun tidak. Tapi Pak, katanya kalau suami nyuruh hukumnya wajib. Hukum wajib dan tidak wajib itu ditengok dulu. Allah ngarang poda. Allah ngaramkan apa poda? Nabi ngaramkan poda. Kalau perintahnya bertentangan dengan larangannya Nabi, larangannya Allah, ya boleh kita tidak mengikuti. Itu loh. Karena begini, la ta'ata li makhlukin li maksiati kholikin. Tidak diperkenankan kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Itu rumusnya ya. Nah, itu begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Sawaun tohirin sama juga. Sawaun sama juga adanya rambut tadi itu tohiron suci, am najisan ataupun najis. Wayah rumu dan hukumnya haram aidon dengan lagi bisa'rin dengan rambut najisin yang najis. Contohnya kasya'ri khimarin. Seperti contohnya rambutnya khimar, wafarosin dan rambutnya kuda, mayitatin yang sudah bangkai. Adana, baik itu mengizinkan siapa azauji, suaminya, awis sayyidu atau tuannya, amla atau tidak. Maksudnya rambutnya bangkai dulu kan sudah dibahas ya. Bangkai kita pegang hukumnya najis. Begitu pula rambutnya, begitu pula tulangnya. Makanya kalau rambutnya apa? Hewan yang sudah mati tidak diperkenankan untuk menyambung daripada rambut kita manusia karena hukumnya najis. Nah, itu. Jadi sesuatu itu dicari dulu halal haramnya dulu, halal poda, haram poda, wajib poda lah begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Amma bisa'rin, adapun dengan rambut tohirin yang suci, kasa'ri farosin contohnya seperti rambutnya kuda, mudakiyin yang disembelih, fayahillu maka hukumnya halal. Contoh Bang Edi kan, Bang Edi pas Pak Mukhlis umpama apa tuh namanya nyembelih kerbau, minta apanya? Rambutnya, ekor yang paling belakang tuh buntut. Nah, untuk apa sih? Bandul kunci ya boleh. Karena bukan bangkai tapi disembelih. Nah, itu begitu ya. Tapi kalau dia mati sendiri tanpa syariat, artinya dapat disembelih ya kan, maka hukumnya bangkai atau buntut apa rusak. Nah, kijang yang Bang Edi sudah tembak kan halal. Nah, karena namanya dari tangan. Sama wae. Wow, janganlah, itu dimuliakan Allah kalau tentang manusia ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi pokoknya kalau yang halal disembelih itu maka boleh, tapi kalau mati sendiri maka tidak diperkenankan, namanya bangkai. Jangan kok apa nyawang bangkainya wae kita pegang, itu sama dengan kita kena telek tadi kemarin tuh ya kan gitu ya. Harus disucikan, niat menghilangkan najis. Kecuali hewan-hewan yang disembelih secara syariat tadi, maka rambutnya boleh. Wah, rambutnya kok elok nian, rambut buntutnya kita ambil, kita sambungkan ke rambut anak kita, umpama kan, biar kayak rambut jaran, umpama kan, ya boleh. Gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Fayahilu maka hukumnya halal. Ingkana jika ada apa rambut kuda tadi yang sudah disembelih dengan benar tadi, bi'idni zaujin dengan izinnya suaminya, awis sayyidi atau tuannya. Wa illa jika suaminya tidak izin, tuannya tidak izin, haramun maka hukumnya haram. Kama seperti keterangan hukum afada yang memberi faidahu kepada keterangan tersebut siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, wa Atiyatu dan Imam Atiyah. Itu yang haram
Yang pertama untuk seorang perempuan. Walal mu'alif rahimahullah, termasuklah kemarin menyemir ya, asal jangan dicepat hitam kemarin loh ya. Itu kalau kuning, hijau kemarin boleh, nak gaya umpama kan. Paling haramnya karena dinampakkan itu ya. Yang modali Mas Fikri ya kan, yang nikmati Pak Lupi, wah elok nian rambut bini Fikri lah kan begitu ya. Nah, paling itu haramnya, tapi menyemirnya tidak ya kan. Sekarang kan padunya ingin simpe, orang malih rahimahullah. Pokoknya jadi keren lah simpe itu ya kan, jadi favorit pada ditiru rambutnya. Wa tasbihur rijali, ini jangan marah loh, ini hukum loh Pak Lupi ya. Kaget gara-gara ngaji ini dikiranya saya nyindir orang pula. Kadang lucunya begitu. Ngaji tuh nggak ada sindir-sindiran, memang tulisannya hukumnya begitu, kemarin kan begitu. Itu loh. Apa, Pak? Wah, itu pokoknya kan itu. Pakai man gara-gara ngaji ini, wah. Oh, Pak Muin ini nyindir aku. Lu enggak, bukan nyindir, kita ngaji tulisannya ada, hukumnya ada. Tugas saya cuma membacakan, menerangkan, menyampaikan hukumnya. Ya Mas Fikri ya. Aja nesu lho. Kayak wong kono-kono aku anggap diterangno hukum do nesu. Jangan ya. Tugas kami itu cuma menerangkan hukum. Ya kan, dari Islam ini haram, ini tidak haram, ini halal, ini tidak halal. Nah, kepentingannya agama cuma menyampaikan itu supaya umatnya Nabi tahu. Saya itu cuma menyampaikan waris-warisannya Nabi itu, nah, yang dibawa oleh para ulama, yang ditulis di kitab-kitab ini, supaya kita tuh asli dapat warisannya Nabi dari para ulama itu, bukan dari mu'in gitu loh. Untuk apa kalau dari mu'innya, ya kan? Tidak penting itu. Quran mu'alif rahimahullah. Binisai wa tasbihu rijali, dan juga menyepadaninya laki-laki binisai dengan perempuan. Wa aksihi, dan kebalikannya. Sibeh, menyerupai. Apa gawe perempuan padahal Pak Lupi itu laki-laki, perempuan kemanya ayah Pak Lupi ayah gitu pula. Itu namanya menyerupai daripada perempuan. Atau sebaliknya, perempuan harusnya tuh lemah lembut segala macam dengan apa namanya istrinya dengan suaminya malah cak-cak seperti laki-laki kayak centeng. Nah itu apa menyerupai namanya, tidak diperkenankan. Tapi ya ditengok hukumnya dulu, permasalahannya apa gitu loh ya. Pakai Nabi itu pakai jubah macam Pak Ismadi, ndak pakai baju tuh, wah nggak nyerupai Nabi, wah gitu pula. Ditengok keadaannya, gitu loh. Quran mu'alif rahimahullah. Pakai baju koko, wah itu nggak serupa dengan Nabi. Terus kita keluarin dari umatnya Nabi pula, itu nggak boleh. Ditengok keadaannya. Usir. Kala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laknatullahi, adapun laknatnya Allah itu alal mutasyabbihina, atas orang-orang yang pada menyerupai semuanya bin nisa'i, dengan para perempuan. Tentang apanya saja lah ya kan itu. Ya umumnya kita laki-laki pakai celana panjang ya celana panjang. Itu ganti, jangan perempuan tuh pakai celana panjang nanti nyerupai laki-laki ya pakai maxi kayak apa ya kan. Itu begitu, usahakan begitu maksudnya. Pakai gara-gara ngaji ini terus celananya istrinya di koyai kalau wah ini aku ngaji semalam deh apa ya, pelan-pelan caranya itu. Lagi pula yang kironya tuh ndak yang melanggar betul. Nah terserah nak dinasihati, wong kita sendiri belum nurut kok, nak nyuruh orang lain nurut itu. Dan celana mah bagus Pak, asal pas sendirian di kamar dengan dia, istrinya tadi gitu loh ya. Jadi kita tuh gini, kita ngaji, kita belajar tuh kita sudah bolak-balik disampaikan Pak Rozak ya. Ini untuk membenahi diri kita, bukan untuk debat orang lain atau nyalah-nyalain orang lain ya. Jangan sampai salah letak kita ngaji itu. Ngaji itu untuk kita, mana yang kita sudah mampu kita kerjakan, jangan untuk maksa orang lain supaya seperti pemikiran kita, nggak boleh. Kalau dalam hikam itu fa innaka lam tajidu li nafsika kullu ma turid,
Fa'inaka maka sesungguhnya engkau itu lantaji itu tidak bisa menemukan atau tidak mampu mendapatkan linafsika untuk dirimu sendiri kulumaturid setiap apa yang kamu inginkan gitu loh. Pak Lupi kan pengen jadi dokter kan ya gak tercapai, ya kan. Bang Edi pengen jadi orang kaya kan ya belum tercapai, dan lain sebagainya, contoh-contoh yang lainnya. Lah kita kok kepengen orang lain itu sempurna sesuai dengan apa yang kita khayalkan, ya lah enggak bisa. Makanya di bawahnya fakaifa turidu min ghairika kullu maturid, bagaimana kamu menginginkan dari orang lain itu tiap-tiap yang apa kamu kehendaki. Lang kita mewujudkan apa yang kita inginkan, enggak berhasil kok. Menginginkan orang lain supaya mewujudkan keinginan kita, ya lucu, diguyu karo malaikat. Dapurmu kaya ngono kok kepengen orang lain macam itu. Nah gitu. Itu gambarnya. Maka ngaji belajar itu kita letakkan untuk diri kita sendiri. Nah, kan seperti itu caranya. Jadi intinya yang menyerupai antara laki-laki dan perempuan, laki-laki kok menyerupai perempuan atau sebaliknya, maka itu hukumnya tidak diperkenankan, hukumnya haram. Ayatakhallaquna artinya pada berakhlak bi akhlaqin nisa'i, dengan akhlaknya para perempuan. Wes pokoknya akhlaknya macam mana ya kan, itu ditirunya ya kan. Nah, dia pakai perempuan pakai gincu, nak pakai gincu pula ya kan, dan lain sebagainya. Anting Pak, anting tuh begini, umumnya laki-laki Dewa Lakjong ini pakai anting pedak. Nah, kalau umumnya pakai ya tidak sibeh namanya man. Tapi kalau umumnya enggak pakai, kok paman pakai dewek, itu kata orang pang tadi. Nah, itu macam perempuan baru bisa dikategorikan katanya sibeh. Umumnya kalau laki-laki Dewa Lakjong ini di Muara Jangga ini pakai kalung apa dah? Oh, yang umum pakai kalung tuh perempuan. Ya sudah, berarti daerah sini umumnya yang pakai kalung itu perempuan. Umumnya yang pakai gelang itu perempuan. Lalu kita waret dua sering nanti pakai pula ya kan itu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Ya kemang aja tersinggung loh iki lho, man. Ngaji loh. Ya. Tulisannya ada loh, kakek dikiranya nyinggung orang pula. Kadang lucu. Tentu cuman menerangkan bahwa itu nggak boleh secara syariatnya, ini hadisnya ya. Selain daripada itu, selain jangan sampai menyerupai dengan perempuan tentang akhlaknya, wa harokatuhunna, dan juga gerak-geriknya. Pak Lupi yang biasanya tegap, lurus, elok macam itu, lemah lunglai pula, nah itu enggak boleh. Itu miliknya perempuan, biar dipakai dia. Kita jangan merebut pula, ya kan itu. Bakatal aksu, demikian juga sebaliknya itu tidak diperkenankan ya. Itu ya. Ya iya, itu seperti itu. Wa isbalu saubi. Yang seterusnya yaitu nah itu tadi jangan, harus hati-hati loh menyampaikan hadis yang itu mangtasabah biqaumin ya. Harus hati-hati menyampaikannya dan diletakkan di letak yang pas, maudhu'ul hukumnya, letak hukumnya harus pas. Jangan basing tiap-tiap apa, wah serupa, nah gitu. Loh, begitu repot nanti, tergantung di bab apa ya. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan. Wa isbalu saubi, dan juga mengisbalkan pakaian. Maksudnya isbal tuh ngelembreh nih loh, lembreh apa? Memanjangkan ya, melengserkan pakaian. Ini untuk laki-laki lah ya. Awil fautoti, ataupun apa istilah bawahan lah, celana. Al-masdudi, yang diikat biha dengan al-fautoh. Wa apa wastuhu, tengah-tengahnya al-masdud atau saub atau pakaian ya. Awis sarawili, atau celana. Irkhoin, artinya apa itu namanya? Itu loh, melepaskan, mengunjulurkan, dailahu, dengan menyeret atau menyeret daripada pakaian yang
apa tadi? Warisalahu, dan juga menyampaikan apa tadi, bawahan atau pakaian tadi, hatta yujawiza, sehingga melewati al-Ka'bah ini kepada kedua mata kaki. Nah, itu dalilnya celana cingkrang tuh ini, subhan ya. Jadi kalau ada orang yang agak cingkrang-cingkrang, jangan diapa, itu memang ini ada hukumnya, itu begitu. Jangan kita marah-marahin gitu ya. Kalau mu'alif rahimahullah, memang ada dasarnya, ya kan itu. Itu begitulah. Karena ini masuknya ke apa ya? Masuknya ke akhlak ya ini ya. Bukan haram mutlak itu udah, ya kan itu. Maksudnya untuk nanti itu ada maksudnya, dia melemberkan itu. Bihaisu yusiba, gambarannya jika menyentuh atau mengenai al-ardu kepada bumi, lah dia menglemberkannya atau isbalnya tadi lil khailai, karena keangkuhan atau kesombongan itu. Yuk, kalau memang pakaiannya tuh begitu umumnya, ya sudah, entah para ulama besar atau para raja-raja ya biarin. Pakai siapa raja Arab tuh pakaiannya begitu, kamu hukum wah isbal tuh haram, kafir, murtad gitu pula, ngaji murung tutup gitu. Al mu'alif rahimahullah. Bidomil khoi, dengan dibaca dhamma khoknya, wabil mati, dan juga dengan dibaca panjang, wal khailai. Aili tafakhurin, artinya karena membanggakan diri, wa ta'adumi, dan mengagungkan dirinya. Qala, sudah berkata siapa? Ar-Ramli ya? Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli. Dalika, demikian wa ala dalika, dan atas hal itu, al-qasdu, dengan menyengaja, yahmilu, memuat atau termasuk qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma adapun segala sesuatu jawaza, yang melewati al-Ka'bah ini kepada kedua mata kaki, fahuwa, maka adapun yang melewati mata kaki itu finari, di dalam neraka. Itu untuk laki-laki loh ya. Waya juzu. Tapi kalau ada orang pakai seperti itu, Bang Edi, jangan dikato-kato, neraka kau, neraka. Jangan. Ini untuk kita. Sudah dibilangin untuk kita kok. Nah, untuk ngukumin orang pula ya kan itu. Repot, rusak nanti hukumnya. Ini mau dul halnya, hukum ini untuk kita gitu. Waya juzu, dan diperkenankan lil isbal lil mar'ati, untuk perempuan, wal khumsa, dan juga wandu, isbala darika, kepada memanjangkan demikian pakaian alal arti, di bumi. Kalau laki-laki nggak boleh Pak Rozak ya, kalau perempuan dibolehkan. Kenapa tolaban? Karena mencari lisunati, untuk kesunahan, lalil khailai, bukan karena untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri. Intaha, sudah selesai apa tentang isbalus saubi, fatwanya Imam Ar-Ramli ya. Qala, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, wasiyabaka fatohir, wasiyabaka, dan adapun pakaianmu itu fatohir, maka sucikanlah pakaianmu tersebut. Qala, maka berkata siapa taus, wasiyabaka, maka adapun pakaianmu itu fakosrin, maka pendekkanlah. Fa inna taksira siyabi, karena memendekkan pakaian itu toharotun, mensucikanlah kepada pakaian tersebut. Hakahu, menceritakan kepada hukum tersebut siapa? Al-Bagwi, Imam Al-Bagwi. Tapi diingat-ingat ini tadi untuk laki-laki loh ya. Kakek dibalik pula Pak Lupi. Untuk perempuan pakai yang apa? Pendek-pendek pula ya kan, yang bahannya kurang itu. Ya kesenangan Pak Lupi nengoknya ya kan itu. Saya juga seneng gitu. Walal mu'alif rahimahullah, nyenengin kita itu. Maksudnya hukum ini untuk laki-laki, kalau perempuan ya dipanjangkan sebaiknya. Wal khina'u fil yadaini warijlaini lirrijali bila hajatin, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.